Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi di mata kuliah imunologi, dan kali ini kita akan masuk ke bahasan berikutnya, yaitu tentang respon tubuh terhadap benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Dalam istilah imunologi, kita menyebut istilah ini disebut sebagai self dan non-self, di mana self itu artinya adalah sel tubuh kita sendiri atau sel inang atau sel host, dan non-self ini artinya adalah sel asing atau sel-sel patogen, antigen yang berusaha masuk dan menginfeksi tubuh. Allah memberikan tubuh kita berbagai kemampuan, salah satunya respon dalam membedakan atau kemampuan dalam membedakan mana yang termasuk ke dalam sel tubuh sendiri yang bermanfaat atau yang berfungsi dalam kehidupan sehari-hari, serta mana sel yang bukan merupakan bagian dari tubuh kita, dan ini bisa menjadi berbahaya sehingga harus dieliminasi atau dimusnahkan dari dalam tubuh. Sebelumnya, kita akan ulang-ulang dulu sedikit tentang istilah yang sering sekali kita bahas, tapi kayaknya mungkin definisi setiap orang masih belum sama nih. Jadi kita akan bahas dulu tentang dasar ya, yaitu tentang apa sih itu antigen. Ada beberapa istilah yang akan sering sekali kita ulang-ulang dalam imunologi ini, ya tentu kalian semua sudah pada ingat ya, ada yang disebut dengan imunogen, ada juga yang disebut dengan antigen. Nah, yang hari ini akan kita bahas adalah suatu jenis dari antigen atau suatu bagian dari antigen. Yang pertama namanya adalah epitop, yang kedua namanya adalah hapten. Ya, imunogen udah jelas ya, senyawa yang memicu respon imun, sedangkan antigen itu adalah senyawa yang memicu respon antibodi. Jenis antigen menjadi salah satu kunci dalam kemampuan tubuh mengenali mana sel yang berbahaya bagi tubuh dan mana sel yang tidak berbahaya bagi tubuh. Salah satunya adalah melalui struktur atau bentuk dari antigen itu sendiri. Di sini kita bisa lihat gambaran dari sebuah antigen. Antigen ini entah itu berupa bakteri, entah itu berupa virus, entah itu berupa mikroba-mikroba lain yang masuk dalam tubuh kita. Pada dasarnya antigen itu memiliki bentuk-bentuk yang khusus dan spesifik. Sel tubuh kita atau bahkan antibodi tubuh kita itu mengenali antigen gak cuman dari melihat satu bagian secara utuh, tapi mereka cukup mengenali satu bagian atau satu bagian tubuh antigen spesifik yang disebut dengan epitop. Jadi epitop itu adalah sisi aktif yang berikatan dengan antibodi atau dengan sel tubuh kita. Jadi kalau kita anggap ini ada bakteri yang mungkin bentuknya besar, mungkin epitop itu kecil, cuma berupa satu bulu, satu lonjongan gitu ya. Itu yang dikenali oleh tubuh kita. Nah, kita anggap ini gambaran dari antigen dan epitop ya. Jadi ini sistem imun kita lagi nyari-nyari mana senyawa berbahaya. Nah, itu ada antigennya dan itu ada jejak-jejak atau ada epitop-epitopnya yang dikenali dari antigen ini gitu ya. Ini yang membantu antibodi atau sel tubuh kita dalam mengenali antigen yang sekiranya berbahaya, dan ini akan memicu kedatangan dari respon imun atau sel-sel imun atau bahkan mekanisme imun di tubuh kita sendiri. Ada lagi yang disebut dengan hapten dan carrier. Ini adalah istilah yang mungkin nanti akan banyak dibahas kalau kita udah belajar tentang pemanfaatan sistem imun. Jadi hapten ini, jadi antigen itu punya sifat dia baru bahaya kalau ternyata ukurannya besar atau berat molekulnya besar. Nah, hapten ini dia ini merupakan molekul yang mungkin ukurannya kecil, BM-nya itu kecil, jadi dia nggak akan memicu respon imun. Nah, dia baru memicu respon imun kalau udah ketemu sama carrier, misalnya protein. Contoh paling sederhana itu biasanya kalau kita lihat misalnya penisilin ya. Ada orang-orang yang dia alergi terhadap suatu jenis makanan, bahan ya, entah itu misalnya ada yang alergi cumi-cumi, ada yang alergi seafood ya, dan ada yang alergi obat-obatan, misalnya penisilin yang paling banyak ya. Alergi penisilin ini cukup rentan, berbahaya. Nah, penisilin itu sebetulnya haptennya itu kecil. Jadi cincin beta-laktam itu bahan molekulnya kecil. Nah, dia nggak akan memicu respon antibodi kecuali ketika penisilin ini masuk ke dalam tubuh dan orang ini memang memiliki sensitivitas sama penisilin ya, maka cincin beta-laktam ini akan berikatan dengan sel-sel dari dalam tubuh atau dari protein dari tubuh itu sendiri dan baru menjadi sebuah antigen. Nah, jadi itu pengertian dari hapten dan carrier ya. Jadi hapten itu antigen yang belum memiliki kemampuan untuk dikenali, dan carrier ini adalah senyawa pembawa hapten ya. Konsep berikutnya yang harus dipahami adalah tentang antigen presentation. Ya, ini mungkin memang bahasa Inggris, ya, susah kalau bahasa Indonesiain soalnya. Jadi antigen presentation ini adalah kemampuan sel untuk, artinya kan present ya. Present itu menghadirkan, membawa, memamerkan gitu ya. Nah, jadi antigen presentation ini kemampuan sel-sel tubuh dalam menampilkan antigen yang mereka temukan sehingga dapat dikenali oleh sel-sel yang bertugas membunuh atau mengenali antigen itu, kayak misalnya sel T killer ya,
tes sitotoksik. Nah, itu disebut dengan antigen presentation. Jadi kemampuan membawa atau mempresentasikan antigen. Nah, sel-sel yang bertugas untuk mempresent atau menghadirkan atau memunculkan antigen ini disebut dengan APC atau APC, antigen presenting cell. Jadi sel-sel yang bertugas mempresentasikan antigen ya. Nah, utamanya itu disebut dengan APC yang profesional. Itu sel-sel utama yang memang tugas utamanya adalah mempresentasikan antigen ini. Itu selnya ada apa aja? Ada sel makrofag, ada sel dendrit, ya, ada sel B juga. Jadi sel 3 sel ini memang tugas utamanya adalah mempresentasikan antigen supaya nanti dibunuh oleh sel T, oleh sel T killer, oleh antibody gitu ya. Nah, tapi ada juga sel-sel lain, ini atipikal. Atipikal itu jadi fungsi utamanya bukan itu, tapi mereka juga sewaktu-waktu bisa berperan untuk mempresentasikan antigen tersebut, misalnya basofil ya. Mereka bertugas untuk mempresentasikan antigen atau menghadirkan antigen. Kalau basofil ini misalnya nanti buat bereaksi dengan histamin ya, menghasilkan reaksi alergi. Ataupun monosit. Monosit itu sel darah yang belum jadi makrofag ya. Jadi dia nanti kalau udah gede kalau udah dewasa jadi makrofag. Jadi dalam usia yang masih dini, monosit ini juga berperan sebagai APC gitu. Jadi dia mulai mengenali adanya antigen. Ataupun eosinofil. Eosinofil juga sama ya. Tugas utamanya mengenali, sebetulnya bukan mengenali antigen, tapi ternyata dia berperan besar dalam present suatu antigen. Konsep berikutnya yang harus dipahami adalah tentang MHC atau Major Histocompatibility Complex. Nah, saya akan coba jelasin dari mulai sejarahnya dulu. Jadi bayangin zaman dulu MHC ini ditemukannya sebetulnya dari sebuah eksperimen ya. Eksperimennya sebetulnya eksperimen buat transplantasi organ. Jadi kita anggap aja ada 4 tikus. Nah, tikus-tikus ini coba ditransplantasiin organ-organnya. Misalnya kita anggap aja mungkin organ ginjalnya misalnya ya. Nah, ternyata dari 4 tikus itu 3 tikusnya mati dan 1 tersisa. Dan 1 yang tersisa ini rupanya merupakan tikus dari satu galur atau bahkan dari satu keturunan yang sama ya. Jadi mungkin itu bapak ke anaknya atau saudaranya gitu ya. Jadi masih memiliki hubungan kekerabatan. Nah, disinilah mulai ditemukan adanya suatu fenomena bahwa nggak semua organ atau nggak semua makhluk hidup bisa menerima transplantasi dari makhluk hidup lainnya. Nah, itu adalah definisi utama atau dasar utama dari pengertian tentang Major Histocompatibility Complex. Jadi kata kuncinya ada di kata compatible, ya, kecocokan. Kan kalau di HP ada ya compatible nggak dengan ini, compatible nggak dengan itu, gitu. Jadi kata utamanya di kecocokan. Nah, biar lebih enak kita bahas aja bedah kata per katanya ya, Major Histocompatibility Complex. Major udah jelas ya, mungkin utama. Kompleks juga jelas, kompleks. Nah, histo ini dari kata histologi itu ya, ilmu yang mempelajari jaringan. Jadi histo ini artinya jaringan. Sedangkan compatibility artinya adalah kecocokan. Jadi dari sini kita bisa dapat sebetulnya definisinya simple aja. Suatu kompleks utama dalam tubuh kita yang berperan dalam menentukan kecocokan dari suatu jaringan. Itu Major Histocompatibility Complex. MHC ini atau Major Histocompatibility Complex ini, kenapa tadi misalnya antar tikus ya, atau kenapa yang keturunannya sama lebih tahan terhadap transplantasi? Karena MHC ini sifatnya adalah genetik ya. Jadi MHC ini di-pack dalam suatu kromosom. Udah tahu ya, ada kromosom yang di-pack dalam suatu DNA gitu. Yang berisikan pack dari suatu DNA gitu ya. Dimana kode-kode genetik ini disimpan dalam suatu kromosom kita, lebih tepatnya di kromosom nomor 6. Artinya sifat ini bisa diturunkan. Artinya lagi, kalau sifatnya diturunkan, ada kemungkinan antara satu family, satu saudara, atau bahkan satu etnis memiliki kecenderungan yang hampir mirip gitu. Nah, dalam manusia, kromosom yang berisikan MHC ini disimpan dalam kromosom nomor 6 dan sering disebut sebagai human leukocyte antigen ya. Jadi antigen khusus yang membedakan atau yang membawa kecenderungan toleransi atau kecocokan terhadap suatu jenis jaringan. Nah, misalnya ada salah satu yang saya kasih tugas kemarin ya, misalnya berhubungan dengan obat. Jadi misalnya allopurinol aja. Allopurinol ini sering sekali dibahas, atau bahkan ada beberapa obat kayak warfarin gitu ya, bahkan antibiotik tertentu. Nah, itu ternyata risetnya tuh cukup unik. Jadi nggak semua orang ya itu punya ketahanan terhadap obat tersebut. Misalnya allopurinol, katanya menurut studi itu ya,
Allopurinol itu rupanya lebih, kalau saya nggak salah, atau saya lupa obat apa ya, ternyata orang-orang Asia yang cenderung kita mungkin dari ras Mongol ya, ras Mongolia, dibandingkan dengan orang-orang Eropa yang dia ras Kaukasia, atau bahkan orang Amerika yang mungkin ras Negroid, ternyata di orang Asia ini obat ini nggak begitu efektif. Jadi punya resistensi terhadap obat ini. Atau sebaliknya, misalnya orang-orang di Amerika atau ras Negroid ini cenderung lebih sensitif sama suatu obat. Jadi nggak boleh dikasih obat tersebut. Nah, itu salah satu peranan dari HLA ini. HLA ini kodenya banyak banget. Kita bisa cari, ada bank datanya. Misalnya kalau allopurinol itu HLA-nya HLA 5801. Kita bisa cari di situ. Jadi HLA ini akan menentukan sensitivitas terhadap suatu jenis ke antigen ya. Dalam hal ini misalnya obat, atau mungkin bahkan suatu virus atau bakteri. MHC ini ada dua jenis, ada MHC yang 1 dan ada MHC 2 ya. Nah, ini pernah saya bahas dulu waktu di respon imun selular kalau nggak salah ya. Jadi bagaimana antara selular dan antibody ini mampu menghasilkan suatu kerjasama yang baik, itu salah satunya ada peranan MHC. Nah, di sini perbedaannya sebetulnya nggak begitu mencolok, cuman di sini saya akan coba sederhanakan aja ya. Jadi MHC 1 ini dia umumnya ada pada, jadi kan dia suatu kompleks ya, suatu kompleks yang ada di permukaan sel. Nah, MHC 1 ini umumnya ada pada semua sel di tubuh kita ya, asal sel itu punya inti sel dan dia terinfeksi. Nah, itu akan memicu munculnya sel-sel atau munculnya kompleks MHC 1 ya. Sedangkan MHC 2 ini ada pada sel-sel yang APC tadi, jadi makrofag, sel dendrit, sel B itu memiliki MHC 2. MHC 1 itu akan berinteraksi dengan reseptor yang namanya reseptor CD8 ya, dan MHC 2 akan berinteraksi dengan reseptor CD4. Mungkin masih ingat juga dulu lanjutannya. Kalau MHC 1 ini maka interaksinya membutuhkan bantuan dari sel T helper ya, yang dia akan mengaktifasi sel T sitotoksik dan sel B antibody kemudian. Sedangkan kalau MHC 2 itu interaksinya bisa langsung dengan sel T sitotoksik, jadi bisa langsung membunuh sel-sel yang terinfeksi tadi. Untuk lebih mudahnya kita coba lihat dalam bentuk video ini. Kita lihat di sini MHC 1 ya, berarti dia ada pada sel yang sel yang ternukleasi tadi ya, sel yang terinfeksi. MHC 1 ini, nah ini kita gambarannya, dia akan dibawa atau dipresentasikan di permukaan sel dan memicu respon dari sel lainnya. Sedangkan MHC 2 ini ada pada misalnya makrofag gitu ya. Tapi endingnya sama, ini antigennya kemudian akan diikat atau akan dibawa oleh MHC yang kelas 2 tadi. Jadi dia akan diikat dan kemudian dibawa ke permukaan sel. Jadi endingnya sama, bedanya ada cuma pada sel yang meresponnya aja gitu ya. MHC 1 dengan MHC 2. Nah, ini gambaran untuk di sel T self dan non self ya. Jadi ini antigen dari tubuh kita yang biru. Ini MHC. Dia nggak akan aktif. Sedangkan kalau dia dari molekul asing ya, itu dia berikatan dengan MHC dan mungkin dengan molekul lainnya, itu akan memicu adanya respon imun, misalnya memicu datangnya T sitotoksik ya, atau sel-sel TB lainnya. MHC ini sangat berperan dalam menentukan mana tubuh kita merespon sel tubuh dan sel asing. Misalnya di sini ada dua sel virus dan sel tubuh kita ya, yang satu punya kita, satu punya virus. Nah, ketika sel-sel atau antigen ini dibawa ke retikulum endoplasma dalam sel, maka dia akan dibawa ke permukaan sel nanti oleh MHC. Nah, dia akan ditransfer atau ditransport ke permukaan sel. Dan di sini kita bisa lihat ada dua antigen ya yang dipresentasikan atau yang dihadirkan di permukaan. Ada yang satu antigen tubuh kita atau self, yang satu lagi adalah antigen dari virus. Nah, yang memicu respon antibody atau memicu respon dari sel T sitotoksik adalah yang virus. Barulah dia memicu respon dari perforin yang akan pada akhirnya melakukan lisis terhadap sel-sel tubuh yang terinfeksi. Nah, jadi saya rasa cukup jelas ya. Intinya adalah MHC ini berperan dalam menentukan yang mana termasuk ke dalam sel-sel tubuh kita, mana yang termasuk sel-sel asing. Nah, selain MHC, ada juga peranan dari satu sistem imun lain yang mungkin sangat berpengaruh vital perannya, yaitu peranan dari antibody. Nah, antibody dan antigen ini, tadi sudah kita bahas tentang antigen, sekarang kita akan bahas tentang senjatanya, yaitu tentang antibody-nya. Bagaimana sih antibody ini mampu berikatan dengan suatu antigen dan menjadi pembeda dari antigen itu terhadap sel-sel yang self atau dari tubuh kita sendiri. Seperti yang tadi sudah kita bahas, jadi antigen itu pasti punya epitop ya. Epitop itu bagian tertentu yang mempunyai suatu
bentuk yang aktif yang akan berikatan dengan antibodi ya. Misalnya di sini ada antibodi A, B, dan C. Di mana antigen yang pada antibodi A ini epitopnya bentuknya segitiga ya. Di antibodi yang B epitopnya bentuknya bulat dan antibodi yang C epitopnya bentuknya kotak. Nah, ketiga jenis epitop ini akan memicu respon antibodi yang berbeda-beda juga. Nah, tergantung dari bentuk epitopnya, bisa jadi antara antibodi dengan antigen ini, bisa jadi satu antigen ini karena dia punya dua sisi ya, dua sisi aktif. Bisa jadi satu antigen ini satu antibodi ini dapat mengikat dua antigen ya. Atau sebaliknya mungkin dua antibodi ini membutuhkan dua antigen dan seterusnya ya. Jadi sangat bervariasi tergantung dari bentuk epitop dan ikatan dengan antibodinya. Antibodi ini bisa mengikat ya, kita bisa lihat di sini struktur kimianya. Jadi dia terdiri dari gugus nitrogen ya, kemudian gugus karboksil, di mana setiap gugus ini sebetulnya memiliki, kalau kita lihat di sini, memiliki bagian untuk mengikat antigennya ya. Ini ada bentuknya di sini, bentuknya ada yang agak bulat sama segitiga. Ini untuk mengikat jenis antigen yang berbeda-beda juga. Jadi miripnya model mirip seperti lock and key ya, kunci dan gembok. Nah, bagian yang mengikat antibodi namanya FAB ya. Dan bagian yang mengikat sel tubuh kita namanya FC ya. Fragmen AB dan fragmen C. Fragmen-fragmen inilah yang nanti akan menentukan atau yang nanti akan berkontribusi besar dalam pemusnahan atau dalam eliminasi dari suatu sel yang terinfeksi atau suatu antigen yang terinfeksi itu gitu ya. Jadi ini yang membuat kenapa antibodi memiliki spesifisitas terhadap suatu jenis antigen. Jadi kalau antibodi ini sudah berikatan dengan antigen yang dia anggap itu berbahaya bagi tubuh, maka dia akan mengingat bentuk tersebut dan akan terus-menerus menghasilkan antibodi yang serupa untuk menghalau supaya dia nggak kena lagi infeksi yang sama. Nah, dengan kita mengetahui konsep ini ya, ini akan membantu kita lebih memahami berbagai konsep pemahaman dalam aplikasi di bidang imunologi ya. Seperti yang sudah saya kasih tugas pada pertemuan sebelumnya. Misalnya pertama transfusi darah ya. Sekarang kita udah ngerti dong bahwa transfusi darah itu wajar, nggak bisa semua satu darah dipakai buat rame-rame ya. Nggak bisa beda-beda juga, tergantung dari jenis agglutinogen dan agglutinnya. Ya, kita sekarang paham bahwa ada kompleks MHC yang menghalangi menganggap bahwa sel darah tertentu ini bukan merupakan bagian dari tubuhnya dan nggak kompatibel, sehingga dia nggak akan menerima itu. Ataupun memahami lupus ya, ada penyakit-penyakit yang berhubungan dengan autoimun. Kita sekarang paham dong bahwa ternyata ada masalah dengan kompleks-kompleks yang berhubungan dengan pengenalan tubuh terhadap respon imun. Misalnya pada penyakit lupus atau HIV ya, berarti ada masalah dengan reseptor misalnya CD4-nya, ada masalah dengan MHC-nya, sehingga mereka nggak lagi bisa mengenali mana yang merupakan sel tubuh, mana yang merupakan sel asing. Misalnya pada penyakit lupus ya, MHC-nya atau pengenal dari sistem imunnya ini udah nggak bekerja, sehingga dia menganggap bahwa sel tubuhnya ini adalah sel yang non-self, akhirnya dibunuh juga. Makanya muncullah ruam-ruam dan sebagainya, daya tahan tubuhnya melemah dan sebagainya, akibat dari manifestasi adanya suatu respon imun yang berlebihan itu, gitu ya. Nah, aplikasi yang tentunya paling ini dibutuhkan di dunia biasanya berhubungan dengan cancer ya. Kita sekarang memahami tentang cancer juga dong. Bagaimana cancer ini merubah sel-sel tubuh kita bermutasi menjadi suatu sel yang dianggap asing, gitu ya. Sel-sel asing ini juga mampu mengancam keberlangsungan sel-sel dalam tubuh kita. Nah, pada sistem imun yang sehat harusnya selnya bekerja kayak biasa dong. Sel T-nya membunuh sel-sel kanker ini juga ya. Jadi dengan ini kita paham bagaimana membuat obat yang mampu mendeteksi sel-sel yang bermutasi ini gitu. Tapi kan permasalahannya sel yang bermutasi ini adalah sel-sel tubuh kita sendiri. Sehingga terkadang antara MHC gitu ya dengan sel T ini nggak semua bisa efektif gitu ya. Karena gimana pun juga dia merupakan bagian dari sel tubuh kita. Gitu. Sehingga kadang kalau sistem imunnya terlalu kuat, mungkin aja sel-sel kankernya mati, tapi mungkin juga sel-sel tubuh yang lainnya ikut mati, gitu ya. Sistem imun terlalu lemah, ya jangan-jangan sel kankernya nanti akan terlalu buas, akan bermetastasis kepada sel-sel lainnya, gitu. Sehingga di sini kanker ini membutuhkan pemahaman yang sangat mendalam dan sampai sekarang belum ada yang bisa menjelaskan secara penuh bagaimana pengobatan yang paling sesuai untuk terapi kanker ini, gitu, ya. Kemudian kalian bisa mencari lebih banyak tentang bahan-bahan penyakit kanker ini.
Oke, itu mungkin untuk hari ini. Jadi mudah-mudahan semua sekarang sudah lebih paham bagaimana sih tubuh kita mampu mengenali bahan-bahan yang asing bagi tubuh kita. Kita dalam hal ini misalnya antigen. Ya masih banyak sebetulnya mekanisme lainnya, cuma kita akan fokuskan di dua ini aja, di MHC dan di antibody. Jadi benar teman-teman sudah paham bagaimana MHC ini bekerja, apa bedanya MHC 1, MHC 2, bagaimana cara mereka bekerja, dan bagaimana sistem antibody tadi ya mampu membedakan mana antigen yang beda-beda ini ya, tergantung dari bentuk epitopnya gitu. Ya, itu pelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan jadi referensi buat mengerjakan tugas-tugas kalian yang sudah diberikan sebelumnya gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.